Tes 1 2 3 Rizky Suhendar. Halo Brad, salam kenal dari Surakarta. Titip nama Gimin Bang. Oke siap Brad, gaskeun Kiboy. Bang, semoga sehat selalu dan sukses terus. Maka dari itu bawakan alur cerita pria yang hanya hobi makan tidur yang menjadi orang sukses. Wik wik. Salam dari negara tetangga Timor Leste. Ya, emang ada Brad film kayak gitu? Aduh, oke siap Brad, kalau ada ya filmnya. Oke, sebuah film terbaru dan masih sangat hangat tentang mimpi seorang kurir makanan yang ingin jadi pembalap MotoGP. Wah, pokoknya mah edun bat deh ini film. BTW jangan lupa ya, tonton juga full filmnya langsung, oke? Esku ya, langsung aja, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gas! Mantap! Kisah diawali dengan memperlihatkan pembalap Moto3 bernama Edu bersiap untuk melakukan balapan terakhir demi memastikan keluar sebagai juara dunia. Edu hanya butuh finish di posisi keempat untuk mengamankan titel juara, dan jika semua itu tercapai, maka Edu akan naik ke Moto2 dan tanpa berlama-lama, balapan itu pun dimulai. Edu langsung mengamankan posisi dengan menjaga kecepatan sesuai perintah dari pelatih. Tapi adrenalin, nah itu yang semakin tinggi membuat Edu malah hilang kendali karena ingin memenangkan balapan terakhir dengan sempurna. Edu pun malah tergelincir di tikungan terakhir, membuat Edu harus kehilangan gelar juara dunia. Aduh. Dan inilah I Do Loss. Beberapa saat kemudian, Edu tampak kesal karena dia harus kalah dan gagal menjadi juara dunia. Kejadian itu membuat Edu dimarahi pelatih karena gak mendengarkan petunjuk darinya. Tapi Edu beralasan bahwa dia jatuh karena ada kendala pada motor. Mereka hampir aja berkelahi dan Edu memutuskan keluar dari tim balap itu. No te quiero ver más. Saat akan pergi, Edu dihampiri oleh pimpinan tim balap satelit Aspar Team yang kita panggil aja dia Gimin lah ya. Requestan dari embrad kita yang ini yang memuji balapan yang Edu lakukan karena berani mengambil resiko. Ternyata sebenarnya Gimin sangat tertarik merekrut Edu, tapi Gimin sadar Edu masih sangat muda, punya emosi yang sulit dikendalikan. Gimin hanya tersenyum berharap jika suatu hari nanti Edu bisa masuk ke dalam tim balapnya. Pada suatu hari, Edu terlihat lagi bersantai di rumah sambil melihat berita balap motor yang mana idolanya yaitu Andrea Godano meninggalkan tim Aspar Moto2 dan bergabung dengan tim balap di MotoGP. Edu pun menyadari jika tim Aspar lagi mencari pembalap, tapi Edu masih belum lupa dengan kegagalannya di Moto Junior. Itu membuat Edu memilih menjauh sejenak dari balapan dan memutuskan menjadi kurir pengantar makanan. Ternyata meskipun Edu punya ego yang tinggi, tapi Edu sama sekali gak gengsi dengan menjadi kurir makanan. Edu melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup karena Edu hidup sendirian. Di keesokan hari, Edu gak sengaja melihat ada studio tato baru buka dan seketika Edu dibuat diam karena melihat si pemilik studio sekaligus artis tato yang sangat cantik bernama Luna. Mereka pun saling berkenalan, bahkan Edu ditawari diskon jika ingin membuat tato di tempat itu. Edu selalu bersemangat dalam bekerja, seenggaknya meskipun menjadi kurir makanan, Edu masih bisa mengendarai motor. Seringkali Edu mengetes motornya dan menguji kemampuan balapnya sambil mengantarkan makanan kepada para pembeli. Pada suatu hari, Edu lagi bersantai di bar, tapi tiba-tiba dia merasa sangat iri karena melihat berita pembalap yang pernah dia kalahkan yaitu Gianni berhasil masuk ke dalam tim Aspar. Edu merasa sangat kesal karena Edu merasa jauh lebih layak.
Di tengah itu Edu gak sengaja melihat Luna akan bermain biliar dengan teman-temannya. Melihat kecantikan Neneng Luna, teman Edu merasa kesal karena Edu kenal tapi malah membiarkannya gitu aja. Dikarenakan penasaran, teman Edu ingin kenalan hingga akhirnya Edu terpaksa mengikutinya. ¿Conocéis a Edu? Ah, tú eres el que se rajó del tatu el otro día. Kemudian Edu mencoba menarik perhatian Luna dengan mengajaknya taruhan biliar. Jika Luna kalah, maka Luna harus makan malam dengan Edu, dan jika Edu kalah, maka Edu harus menyebarkan brosur studio tato milik Luna. Mereka pun sepakat dengan taruhan itu, membuat Edu sangat senang karena pasti akan menang dan makan malam dengan Luna. Tapi ternyata Luna sangat jago bermain biliar, membuat Edu sama sekali gak diberi kesempatan. Luna memasukkan bola tanpa ada yang meleset sama sekali, dan akhirnya Edu terpaksa harus menyebarkan brosur. Pada keesokan hari, Edu menempelkan brosur pada mobil yang lagi terparkir, tapi tiba-tiba dia dihampiri oleh Gimin. Edu dibuat terkejut karena baru tahu jika Gimin adalah pimpinan tim balap Aspar, membuat Edu langsung kenalan dan minta maaf karena waktu itu gak terlalu mempedulikannya. Secara gak disangka, Edu ditawari masuk ke dalam tim, tapi Gimin ingin menguji dulu kemampuan Edu. Ciao. Dari sana Gimin pergi menemui seorang pembalap legenda MotoGP yang bernama Antonio. Gimin mengajak Antonio pergi ke sirkuit karena ada pembalap muda yang harus dia lihat. Gimin sangat butuh saran dan masukan Antonio untuk memutuskan apakah pembalap itu layak atau tidak. Antonio sempat menolak, tapi karena Gimin terus memaksa, Antonio pun merasa penasaran dengan si pembalap itu. Tiga hari kemudian Edu mulai menunjukkan kemampuan balapnya dan seketika membuat Antonio terkesan karena Edu sangat nekat dan cepat. Gimin pun meminta Antonio agar melatihnya agar bisa memaksimalkan potensinya demi menjadi seorang pembalap hebat. Gak lama Antonio dibuat terkejut karena baru tahu jika pembalap itu adalah Edu. Ternyata Edu adalah anak kandung Antonio. Lah gimana? Tapi hubungan mereka gak baik karena Antonio pernah meninggalkan Edu akibat sangat fokus dengan balapan. Seketika Edu merasa sangat kesal karena mau dilatih oleh ayahnya sendiri karena selama ini Edu menganggap jika Antonio udah mati. Edu, espera. Tentu Gimin mencoba membujuk Edu karena yakin Antonio bisa melatih dan menjadikan Edu sebagai pembalap terbaik di dunia. Tapi rasa kecewa dan dendam udah memenuhi hati Edu. Edu, Pada malam hari, Edu mendapat orderan untuk mengantarkan sushi. Edu gak berpikir apa-apa, yang penting bisa tiba dengan cepat mengantarkan makanan pada si pembeli. Setibanya di sana, Edu sangat terkejut karena pembeli itu adalah Antonio. Sontak Edu marah dan langsung pergi meninggalkan tempat ayahnya itu. Edu. Kini Edu terus memikirkan tawaran dari tim Aspar, tapi Edu masih gak terima jika harus dilatih oleh ayahnya sendiri. Edu bingung harus berbuat apa karena Edu ingin menjadi pembalap, tapi di lain sisi Edu masih belum bisa memaafkan kesalahan sang ayah. Setelah berpikir dengan matang, akhirnya Edu menghubungi Antonio, berkata jika dia akan menerima tawaran dari Gimin dan menerima Antonio menjadi pelatih asalkan dengan beberapa syarat. Empezamos mañana. Pada keesokan hari, Antonio mendatangi Edu membawakan mainan Lego untuk melatih kesabaran. Antonio sampai geleng-geleng kepala karena Edu gak bisa mengurus diri sendiri, gak teratur, dan sangat berantakan. Melihat hal itu, Antonio merasa sangat bersalah karena selama ini telah meninggalkan Edu. Cámbiate, te espero abajo. Singkat cerita, Edu mulai berlatih, mulai dari melatih kebugaran dan kelenturan tubuh. Edu diminta belajar tari salsa karena bisa membantu tubuhnya agar menjadi lebih lentur dan memudahkannya bermanuver di tikungan. Meskipun merasa kesal, Edu tetap mendengarkan omongan Antonio karena bagaimanapun sang ayah adalah legenda MotoGP dengan gelar 6 kali juara dunia.
Edu berlatih dengan sangat serius meskipun Antonio melatihnya dengan sangat keras. Edu sering berdebat dengan Antonio, tapi tanpa disadari Edu ternyata senang karena ayah yang selama ini meninggalkannya hadir dan akan membantu Edu menjadi juara dunia. Gak cuma itu, hubungan mereka kini menjadi lebih membaik dan keduanya pun saling paham satu sama lain. Satu minggu kemudian Edu pergi ke tempat Luna, memutuskan untuk membuat tato. Sebenarnya Edu merasa ragu, tapi dia percaya pada Luna dan yakin jika hasilnya akan bagus. Edu meminta Luna membuat tato roket di punggungnya sebagai tanda jika Edu bisa melaju secepat roket. Luna mulai mentato punggung Edu, membuatnya sedikit kesakitan karena baru pertama kali ditato. Edu sangat tergoda dengan kecantikan Luna, tapi Edu bisa menahan. Lagi pula mereka baru kenal dan bukan siapa-siapa. Edu pun mengajak Luna makan malam, tapi sayang Luna udah ada janji dengan orang lain. Pada keesokan hari, Edu kembali berlatih karena gak lama lagi akan menjalani tes kecepatan demi membuktikan jika Edu layak berada di tim Aspar. Di tengah itu Edu mencoba menghubungi Luna, tapi sang ayah langsung mengambil HP Edu agar fokus. Domingo, en cada Gran Te Premio. estás pasando. Te quiero concentrado. Setelah itu Edu pergi kencan dengan Luna agar bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Edu mengajak Luna ke sirkuit latihan agar Luna bisa ikut merasakan adrenalin yang sering Edu rasakan. Awalnya Edu meminta Luna membawa motor sendiri, tapi karena ingin lebih romantis, Luna ingin dibonceng dan dibawa sekencang mungkin. Tiga hari kemudian Edu bersiap menunjukkan kemampuan sambil menguji apa aja yang jadi kekurangan dari motor yang digunakan. Sebelum memulai, Edu terlebih dulu bertemu dengan Gianni, idola yang sangat dia kagumi. Dan sekarang mereka ada dalam satu tim. Apa yang dilakukan Edu membuat Antonio gak senang karena dengan begitu Edu malah menjadi sungkan. Tapi Edu meyakinkan jika itu semua gak akan berpengaruh apa-apa karena Edu pasti bisa lebih cepat. Eso no va a pasar. ¿Así? Ya veremos. Gak lama Edu melihat Gianni melaju di lintasan balap, membuatnya malah hilang fokus. Edu pun dihampiri Antonio, meminta agar fokus dengan diri sendiri, jangan memikirkan hal lain agar bisa finish dengan waktu yang tercepat. Edu segera bersiap keluar dari pit, tapi saking gak fokusnya, Edu malah bertabrakan dengan Gianni. Setelah menjalani tes, Edu pergi kencan dengan Luna karena gak bisa menghilangkan Luna dari pikirannya. Edu mengajaknya ke rumah agar bisa lebih kenal dengan dekat. Edu dibuat terkesan karena selain pintar menggambar, Luna juga sangat teliti dan bisa dengan mudah menyusun Lego. Padahal Edu sangat kesulitan. Mereka pun saling bercerita tentang keluarga masing-masing hingga terbawa suasana dan mereka pun sensor. Ya. Di keesokan hari, Edu kembali berlatih menggunakan race simulator agar lebih aman untuk mengetahui limit kecepatan dan kemampuan pembalap. Tapi Edu sangat kesal karena dari tadi dia selalu jatuh di tikungan yang sama. Seketika Antonio meminta Edu fokus karena harus menghitung dengan tepat kapan turun gigi, menekan rem, tancap gas, dan naik gigi. Kemudian Antonio mencontohkan dengan mata yang ditutup. Pada malam hari, Edu melihat balapan ayahnya dulu saat mengalami kecelakaan yang membuat sang ayah kehilangan rekan setim. Itu membuat Edu merasa ketakutan karena gak ingin nasibnya seperti rekan sang ayah. Edu semakin serius menjalani latihan, bahkan selalu mengecek lintasan dulu. Edu mendengarkan semua saran dari ayahnya agar bisa menaklukkan sirkuit ini meskipun sang ayah dulu pernah tabrakan dengan rekan setimnya. Meskipun udah latihan dan melakukan banyak saran, Edu tetap takut karena bagaimanapun sirkuit itu sangat ditakuti para pembalap dan sering memakan korban.
Singkat cerita, Edu mulai menjalani balapan Moto2 dan terlihat udah bersiap di lintasan balap di depan posisi Gianni. Sebelum balapan, Edu berdoa agar diberi kelancaran dan Edu juga mendoakan ibunya yang udah tenang di alam sana agar ikut menjaganya. Gak lama Edu segera bersiap memanaskan mesin motor dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Edu memulai balapan dengan sangat baik, bahkan membuat takjub penonton karena berhasil masuk ke posisi 10. Edu terus tancap gas mendekati dan terus menyalip para pembalap di depannya. Edu berhasil memberi kejutan karena masuk ke posisi keempat, menempel ketat Gianni. Antonio dan pelatih Gianni sempat khawatir karena Edu sangat nekat, salah sedikit aja mereka bisa celaka. Edu terus gaspol ingin membuktikan jika dia bisa mengalahkan idolanya sendiri. Tapi saat akan melewati tikungan tajam, Edu teringat dengan balapan ayahnya dan kemudian dengan cepat Antonio segera pergi menghampiri Edu, membawanya ke pedok. Edu sangat kesal karena dia jatuh akibat didorong oleh Gianni, tapi bukannya membela, Antonio malah menyalahkan Edu. Edu semakin dibuat kesal karena Gianni berhasil finish pertama, padahal jelas-jelas tadi Edu didorong oleh Gianni. Edu sangat gak terima, tapi Antonio berkata jika Edu terjatuh karena panik dan gak fokus. Antonio meminta Edu jangan menyalahkan rekan tim sendiri. Échale la culpa a tu miedo. Setelah balapan kemarin, Edu menenangkan diri dengan pergi bersama Luna. Edu merasa senang karena Luna bisa membuat hatinya lebih tenang dan Edu selalu merasa aman. Mereka pun menikmati waktu berdua di pinggir pantai sambil menatap langit malam yang indah hingga terbawa suasana dan ya, lagi-lagi. 1 minggu kemudian Edu berkumpul bersama tim, tapi Edu selalu menyempatkan diri video call dengan Luna. Edu diminta sang ayah bersiap dan terlihat Antonio gak senang karena Edu masih menjalin hubungan dengan Luna. Dari awal Antonio udah mengingatkan jika Edu harus fokus karena biasanya perempuan justru malah bikin gak fokus. Edu lanjut berlatih menyiapkan diri mengikuti balapan selanjutnya. Edu jauh lebih bersemangat karena mau gak mau balapan kali ini Edu harus finish dan harus naik podium. Kini Edu juga mulai dikenal dengan julukan The Rocket karena bisa melaju dengan sangat kencang menerobos apapun yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, tampak para pembalap udah bersiap di posisi masing-masing. Edu akan balapan sebaik mungkin karena menggunakan helm baru yang didesain langsung oleh Luna. Edu ingin menunjukkan bahwa dia pembalap hebat dan patut diperhitungkan. Baru aja mulai balapan, secara mengejutkan Edu mendapat hukuman karena jump start. Edu dihukum penalti long lap, yaitu harus melaju di jalur khusus karena melakukan pelanggaran. Tentu Antonio sangat kecewa karena bisa-bisanya Edu melakukan kesalahan fatal dan jelas itu sangat merugikan. Gak lama Edu kembali ke lintasan utama, berusaha kembali ke posisi terdepan karena Edu ingin finish sebagai pemenang. Saking cepatnya dan gegabah, Edu sampai menabrak pembalap lain hingga pembalap itu terjatuh dan gak bisa melanjutkan balapan. Seusai balapan, Antonio langsung memarahi Edu karena sangat gegabah sampai mencelakai pembalap lain. Antonio sama sekali gak bangga meskipun Edu bisa meraih poin. Antonio meminta Edu minta maaf pada pembalap yang dia tabrak, tapi karena kesal Edu menolak. Apalagi pembalap lain juga gak ada satupun yang pernah minta maaf padanya. Edu. Di keesokan hari, Antonio mengajak Edu pergi berdua melakukan pendekatan agar Edu bisa lebih tenang dalam balapan nanti. Antonio cerita jika dulu setelah kecelakaan dengan rekan setimnya, Antonio sampai kecanduan narkoboy karena pikirannya gak bisa tenang, selalu dihantui dengan momen-momen saat kecelakaan. Antonio minta maaf karena dulu pernah meninggalkan keluarga dan Antonio gak mau lagi sampai kehilangan Edu.
Tapi Edu merasa kesal karena terus dinasehati. Ternyata Edu masih belum memaafkan apa yang telah Antonio lakukan pada Edu dan juga sang ibu. Antonio sadar dan mengerti karena Edu gak akan mudah memberinya maaf, tapi Antonio memohon agar Edu mengendalikan diri agar impiannya menjadi pembalap hebat dan juara dunia bisa tercapai. Sebelum pergi, Antonio meminta Edu mengingat kata-katanya agar Edu bisa mengendalikan diri agar bisa finish dan naik podium di 2 balapan yang terakhir. Dari sana Edu pergi menemui Luna, tapi Edu langsung diusir karena Luna merasa sakit hati dengan perkataan Antonio kemarin. Edu berusaha menjelaskan, tapi Luna tetap mengusir dan belum mau bertemu Edu. Beberapa waktu kemudian Edu bersiap mengikuti konferensi pers. Sebelum itu Edu mencoba menghubungi Luna, tapi sampai sekarang semua pesannya gak ada yang dibalas. Kemudian Edu bertemu dengan para jurnalis untuk menjawab beberapa pertanyaan, tapi entah kenapa Gianni malah memojokkan Edu. Itu membuat Edu kesal sampai terpancing emosi dan dengan cepat Antonio melerai. Antonio lagi-lagi mengingatkan Edu jika Gianni hanya ingin memancing emosi dan Edu udah masuk ke dalam jebakan. Antonio meminta Edu agar lebih bisa mengendalikan diri. Di tengah itu Edu gak sengaja bertemu dengan idolanya yaitu Andrea. Tapi bukannya senang, Edu malah makin kesal karena dapat kabar jika Gianni akan naik ke tim MotoGP. Gak lama Edu memulai balapan dan terlihat Gianni terjatuh dan tentu aja Edu jadi punya kesempatan untuk naik podium. Antonio berharap Edu bisa mengendalikan diri, jangan memaksa, yang penting bisa menyelesaikan balapan dengan baik. Edu berhasil masuk ke posisi 4 dan terus menempel pembalap yang ada di depannya. Edu mengerahkan semua kemampuan hingga berhasil men-take over lawan di tikungan dan akhirnya berhasil naik ke podium untuk pertama kalinya dengan finish di posisi ketiga. Kemenangan itu tentu sangat penting bagi Edu karena dia bisa membuktikan pada sang ayah dan juga pada semua orang yang meragukannya. Edu ingin terus balapan dan menjadi pemenang di race terakhir agar bisa dipromosikan ke tim MotoGP. Tapi meskipun menang, Gimin malah memecat Antonio sebagai pelatih tim karena diminta oleh Edu. Waduh, menurutnya Antonio justru akan menghambat bakat Edu dan tentu Edu butuh pelatih yang lebih baik agar siap menjadi pembalap MotoGP. Antonio sangat gak terima, tapi Antonio berbesar hati apalagi itu permintaan Edu, meskipun Antonio tetap khawatir jika Edu gak bisa mengendalikan diri. Satu minggu kemudian Edu bersiap mengikuti race terakhir di seri Moto2 dan terlihat Antonio sangat cemas. Sebelum race dimulai, Edu dan Gianni udah terlihat tegang dan tentu aja itu bisa mengganggu fokus mereka. Gak lama semua pembalap bersiap di garis start dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Di awal balapan Edu menempel ketat Gianni karena Edu ingin membuktikan jika dia lebih hebat dari Gianni yang akan dipromosikan ke MotoGP. Edu gak akan membiarkan Gianni menjauh darinya dan berusaha untuk mengejar. Edu berusaha gaspol sebisa mungkin menyalip Gianni dan kini menempati urutan pertama. Tapi tiba-tiba Edu dan Gianni mengalami tabrakan yang sangat keras membuat mereka terjatuh dan gak sadarkan diri. Pihak penyelenggara balapan sampai memanggil helikopter agar bisa dengan cepat membawa kedua pembalap itu ke rumah sakit karena tampak kondisi mereka sangat kritis. Luna datang menjenguk Edu dan Antonio hanya bisa melihat dari luar aja karena Antonio tahu Edu masih marah padanya. Meski begitu, Antonio akan menunggu di rumah sakit sampai Edu siuman.
Pada pagi hari, Edu berhasil sadar dan sangat senang karena Luna ada di sampingnya. Edu sangat berterima kasih, padahal sebelumnya Luna marah, tapi sekarang mau menemani Edu di rumah sakit. Luna meminta Edu jangan membahas hal itu, yang penting Edu bisa segera pulang ke rumah. Kemudian Luna pergi menghampiri Antonio dan mereka pun berkenalan. Luna berkata jika Edu udah sadarkan diri, tapi Antonio memilih menunggu di luar karena sangat takut membuat Edu marah. Antonio merasa senang karena ada wanita yang peduli pada Edu, berharap Luna bisa tulus mencintainya. Chao. Chao. Dari sana Antonio pulang ke rumah melihat video saat Edu masih kecil belajar naik motor. Antonio sangat terharu karena kemarin hampir aja kehilangan Edu, tapi untungnya kondisi Edu mulai membaik. Antonio merasa sangat menyesal karena selama ini telah meninggalkan keluarga. Antonio sangat berharap hubungan mereka bisa kembali membaik. Pada keesokan hari, Antonio bertemu dengan Gimin dan dia sangat kaget karena tahu Gimin mengganti Edu dengan pembalap lain. Antonio meminta Gimin bersabar menunggu Edu sembuh karena udah membahayakan nyawanya sendiri demi kemenangan tim. Tapi Gimin gak bisa menunggu lama karena ada tekanan dari investor dan sponsor dan dengan terpaksa Edu digantikan oleh pembalap lain. Se lo dices tú. Sementara itu Edu mendapat pesan dari Gimin bahwa dia udah digantikan pembalap lain untuk balapan di musim depan. Edu hanya tertawa karena pengorbanannya sampai mempertaruhkan nyawa gak dihargai apa-apa, bahkan bisa dengan mudah dilupakan. Espera. Beberapa waktu kemudian Edu bersiap meninggalkan rumah sakit, tapi saat akan pulang Edu gak sengaja melihat Gianni masih terbaring. Edu menghampiri Gianni minta maaf karena ceroboh saat balapan hingga mereka celaka. Sontak Gianni mengusir Edu karena akibat dari kecelakaan itu kemungkinan Gianni gak bisa lagi ikut balapan. Kini Edu mulai menyadari tentang nasihat dari Antonio. Kecelakaan itu gak akan membuat Edu patah semangat dan Edu kembali berlatih karena udah gak sabar kembali balapan dengan semangat baru dan emosi yang lebih bisa dikendalikan. Dikarenakan musim balapan belum berlangsung dan belum punya tim balap, Edu kembali menjadi kurir makanan. Edu dibuat terkejut karena Gianni menemuinya dan Edu sangat ketakutan karena Gianni pasti masih marah. Secara mengejutkan, ternyata Gianni balik minta maaf karena pernah meremehkan Edu dan mendorongnya hingga jatuh. Gianni berbesar hati memberikan posisinya pada Edu untuk masuk ke tim MotoGP karena Gianni sadar Edu punya potensi yang jauh lebih besar. Di malam hari Edu pergi menemui Antonio sambil membawakan sushi. Seketika Edu kaget karena ayahnya yang sangat rapi dan teratur berubah jadi berantakan, membuat Edu merasa bersalah karena selama ini keras kepala. Edu memberitahu jika dia diminta Gianni menggantikan posisinya di tim balap MotoGP. Sontak Antonio meminta Edu jangan dulu balik ke balapan karena Edu belum siap, padahal Antonio gak ingin kehilangan Edu. Kecelakaan kemarin membuat Edu sadar jika nasihat Antonio selama ini benar, bahkan Edu ingin dilatih lagi oleh ayahnya itu. Tentu Antonio sangat senang, tapi dia ingin mencarikan pelatih lain karena selama ini Antonio sangat takut dan bisa jadi hal itu malah menghambat potensi dari Edu. Sebelum pergi Edu meyakinkan ayahnya jika Edu akan menjadi pembalap yang terbaik dan gak akan pernah mengecewakannya. Singkat cerita, Edu akhirnya kembali balapan dan untuk pertama kali Edu akan mengikuti seri balapan MotoGP di sisa race terakhir menggantikan Gianni. Edu udah gak sabar ingin merasakan hal yang berbeda dan Edu mengetes motornya di sirkuit balap tempat ayahnya dulu kecelakaan agar Edu bisa menghilangkan rasa takutnya. Tapi Edu sedikit panik karena merasa motornya mengalami masalah teknis dan meminta tim segera mengatasinya. Di tengah itu tiba-tiba Antonio datang untuk menenangkan Edu dan meminta tim bekerja sama dengan baik demi memberikan yang terbaik. Gak lama motor Edu udah berhasil diperbaiki, membuat Edu semakin siap untuk mengikuti balapan itu. Selain hal teknis, Edu juga diberitahu Antonio karena masalah mental juga penting. Edu harus bisa menyeimbangkan pikiran sampai balapan selesai.
Pada keesokan hari, Edu mengikuti sesi kualifikasi untuk menentukan pole position saat memulai balapan nanti. Edu tampil dengan sangat meyakinkan bisa menaklukkan setiap tikungan, tapi entah kenapa Edu malah hilang fokus sampai membuatnya terjatuh. Sebelum balapan, semua pembalap mengikuti konferensi pers termasuk Edu, tapi rekan setimnya yang gak lain dan gak bukan yaitu idolanya sendiri ternyata malah memancing emosi Edu. Tapi Edu udah banyak belajar dan sekarang bisa lebih tenang menanggapi itu semua. Gak lama Edu bersama pembalap terkenal lain yang salah satunya yaitu Marc Marquez diajak untuk menyapa penonton. Wah gila sih, Edu bahkan dikenalkan Marquez ke penggemarnya dan menyebut jika Edu adalah talenta masa depan MotoGP. Beberapa saat kemudian, semua pembalap bersiap di posisi masing-masing dan tanpa sepengetahuan Edu, Antonio mengajak Luna ke pedok untuk melihat Edu lebih dekat. Luna sangat senang bisa mendukung Edu langsung dan melihat Edu berhasil meraih mimpinya menjadi seorang pembalap MotoGP. Perasaan Edu sangat campur aduk, senang sekaligus bersemangat karena Edu ingin membuktikan bahwa dia mampu. Terlihat para pembalap mulai memanaskan mesin dan tanpa berlama-lama balapan itu pun dimulai. Edu berhasil ke posisi 4 dan terus menempel ketat Andrea, gak memberikannya jarak untuk menjauh. Edu fokus mengikuti semua yang telah ayahnya ajarkan, tapi tiba-tiba Edu dan Andrea mengalami tabrakan, membuat Edu hilang kendali dan hampir terjatuh. Edu berusaha bertahan, mencoba menyeimbangkan tubuhnya kembali ke posisi semula. Edu terus gaspol, berhasil men-take over Andrea dan secara mengejutkan bisa finish di posisi ketiga. Wow! Edu sangat gak menyangka kesempatan pertamanya balapan di MotoGP langsung membuahkan hasil, bahkan naik ke podium. Edu merasa impiannya menjadi juara dunia gak mustahil untuk dicapai dan Edu akan terus semangat untuk balapan dan mengerahkan semua kemampuan. Edu memeluk ayahnya dengan erat karena merasa bisa sampai di titik ini berkat bantuan sang ayah. Di tengah itu pimpinan tim satelit MotoGP mendatangi Antonio mengatakan jika musim depan Edu akan dikontrak penuh oleh tim untuk mengikuti balapan MotoGP. Seusai balapan, Antonio mengajak Edu untuk uji balapan, menguji siapa yang lebih baik di antara mereka. Antonio sangat bangga karena Edu bisa mewujudkan mimpinya dan Antonio akan terus melatihnya sampai menjadi juara dunia. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah gila ya, debut pertama di MotoGP langsung naik podium coba. Waduh, BTW jangan lupa ya Brad, tonton full filmnya langsung oke? Karena seru banget. Oke lah, karena saya mau balapan, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Gaspol!